Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali berjumpa lagi bersama Ibu untuk kembali mempelajari bahasa Indonesia. Kali ini kita akan memasuki penjelasan tentang teks pidato persuasif. Disimak dengan baik ya anak-anak Ibu. Untuk materi kali ini berarti secara umum kita sudah melewati 2 bab ya. Kenapa Ibu sampaikan demikian? Karena berarti 2 bab ini nanti yang akan terangkum ke dalam materi penilaian tengah semester ya, dapat dipahami ya. Seperti biasa, silakan simak video ini dengan baik karena nanti ya akan ada informasi tentang tugasnya. Dan selain menyimak dengan baik, kalian juga harus menangkap informasi-informasi penting yang ada di dalam video ini untuk dapat mempermudah kalian mengerjakan tugasnya. Ya, baik, Ibu tidak akan berlama-lama, langsung saja ya kepada pembahasannya. Ibu akan melihat agak ke bawah seperti itu ya. Baik, kali ini di teks pidato persuasif tidak banyak, mungkin kita masuk ke ciri kebahasaan saja ya. Kita mulai dulu. Baik, slide berikutnya ini tidak usah, baik kita lakukan saja. Nah, untuk materi kita kan tentang pidato persuasif ya. Pada pembelajaran yang lalu sudah Ibu tampilkan, sudah Ibu bagikan materi tentang pengertian teks pidato persuasif ini di dalam Google Classroom ya, karena menurut Ibu tinggal dibaca saja, tidak perlu terlalu lama dicermati tentang pengertiannya karena yang kalian Ibu rasa sudah mengerti yang namanya pidato itu apa ya. Intinya kan menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan suatu hal agar dapat didengar oleh banyak orang dan terutama dengan kata persuasif itu pidato tersebut diharapkan dapat mengajak ya pendengar untuk dapat melakukan apa yang disampaikan. Seperti itu ya. Berikutnya, metode berpidato ya. Metode berpidato ini ada 4 ya. Yang pertama impromptu, pidato langsung ya, biasanya spontan saja misalnya, diminta kepada pihak penyelenggara, kepada, pihak-pihak yang dianggap memiliki jabatan yang lebih tinggi di suatu acara seperti itu. Jadi langsung beliau akan diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya, seperti itu jadi langsung. Kemudian ekstemporan. Nah, ekstemporan ini menggunakan konsep garis besar ya, yang kira-kira disampaikan, eee secara utuh, tetapi telah kita siapkan konsepnya secara garis besar saja apa yang mau kita bicarakan ya. Kemudian metode menghafal yang ketiga, seperti, namanya metode menghafal itu tentu saja ya menghafal kata demi kata sesuai dengan naskah pidato yang telah disusun, seperti itu. Lalu yang terakhir, naskahnya dibacakan ya dengan metode naskah, namanya itu metode naskah kalau pidato yang kita susun itu kita bacakan langsung seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah struktur teks pidato. Ya, kemarin juga sudah Ibu sampaikan untuk yang struktur ya. Ibu tidak akan memfokuskan pembahasan hari ini pada struktur. Kita akan lebih membahas ke bagian yang berikutnya saja yaitu ciri kebahasaan. Nah, yang pertama, Ibu geser dulu nih kayaknya biar kelihatan tulisannya. Ciri kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat aktif ya. Bisa pakai pointer di sini? Oh, tidak bisa pakai pointer. Kalimat aktif baik aktif transitif ataupun aktif intransitif ya. Perlu untuk kalian cermati baik-baik bahwa kalimat aktif intransitif ya, artinya kalimat tersebut merupakan kalimat aktif yang membutuhkan objek. Misalnya seperti ini. Saya menertawakan kelucuannya. Nah, jika disebutkan di situ sebagai aktif transitif, maka kalimat tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas struktur saya sebagai subjek, menertawakan sebagai predikat, lalu kelucuannya itu sebagai objek ya, seperti itu. Makanya dia disebut dengan kalimat aktif transitif. Yang kedua, jenis dari kalimat aktif ini adalah kalimat aktif intransitif. Maka dia tidak membutuhkan namanya objek ya. Bisa dilihat, bisa nunjuk nggak sih? Yang ini, di sebelah sini ya, yang sebelah sini.
Nah, gimana nunjuknya nih? Begini. Kalimat yang membutuhkan objek dan tidak membutuhkan objek ya. Jadi kalimat yang kedua di sini adalah aktif intransitif, yaitu tidak memerlukan objek. Contohnya ini, saya tertawa. Nah, hanya terdiri sekurangnya dari subjek dan predikat saja ya. Yang lain lagi misalnya saya sedang menari. Nah, tidak dijelaskan menarikan tarian apa, tapi kalau disampaikan hanya sampai saya menari, maka dia sudah termasuk intransitif. Saya bermain bola, yang itu termasuk aktif transitif ya. Saya eh, sedang makan. Nah, itu intransitif karena tidak dijelaskan objeknya apa. Seperti itu ya. Berikutnya, ciri kebahasaan yang kedua adalah kata tugas. Ya, kata tugas ini juga Ibu rasa sudah familiar dengan kalian ya. Kata depan itu ada apa saja, kemudian kata sambung itu apa saja, dan yang ini silakan dibaca saja untuk contoh-contohnya. Ini hanya sekedar untuk ditemukan di dalam teks pidato persuasif dan juga sering digunakan. Misalnya contoh yang kata sandang, kita kan akan menyapa pihak-pihak terkait yang kita anggap tinggi jabatannya dalam sebuah acara misalnya ya. Kita akan menyapa dulu yang saya hormati seperti itu ya. Itu termasuk dari kata sandang. Kalau kalian familiar dengan upacara di sekolah, tentu saja yang menyampaikan pidato pasti akan menyampaikan seperti ini dahulu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 15 Samarinda. Nah, seperti itu. Karena kalau membuka pidato, kalian harus dulu menyapa ya pihak yang jabatannya lebih tinggi pada saat itu di lokasi tersebut, begitu ya. Kemudian seperti yang terlihat di situ ada kata seru dan partikel penegas. Tentu saja karena ini pidato persuasif, ada kata ayo dan ada kata mari. Kenapa? Karena pasti di akhir penutupnya itu akan diajak, misalnya nih pidatonya tentang menegakkan kebersihan. Nah, pasti pada bagian penutup akan diberikan kata-kata seperti ini, "Ayo kita jaga lingkungan kita mulai dari diri sendiri, sehingga jika lingkungan baik, maka keadaan belajar pun akan lebih baik juga." Seperti itu ya. Ya baik, itu untuk yang kata tugas, ciri kedua. Sekarang ke ciri ketiga. Nah, ada di kosakata emotif. Disebut emotif, emot misalnya seperti itu. Kalian pasti lebih familiar dengan kata emot ya. Artinya hubungannya dengan perasaan, emosi atau perasaan ya. Kata-kata yang bersifat emosi dan perasaan sehingga bisa membuat kata-kata yang kita sampaikan itu memiliki nilai tambah untuk dapat menyentuh si pendengar ya. Nah, contohnya itu hal itu bisa terjadi karena kebangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, kata-kata tersebut mengandung emotif. Nah, pidato harus mengandung kata-kata emotif untuk dapat menyentuh pembaca, ya. Kata-kata lain misalnya, "Ayo kita kobarkan semangat kebangsaan agar menjaga Indonesia tetap erat dan kukuh sebagai NKRI." Misalnya seperti itu ya. Di bagian kata kobarkan semangat, tadi itu termasuk kata-kata yang tergolong kosakata emotif. Ya, demikian untuk yang kosakata emotif. Berikutnya kosakata bidang ilmu ya. Ini juga Ibu rasa sudah bisa dilihat secara langsung ya karena pada bab sebelumnya kalian dapat mengetahui kosakata bidang ilmiah, misalnya ada kata-kata seperti proses biologis, kimiawi, kemudian cairan-cairan di bab 1 kemarin teks laporan percobaan misalnya ya zat-zat klorofil atau seperti apa. Ini sama, bedanya ini kosakata bidang ilmu yang mungkin bisa kita gunakan pada saat kita berpidato. Contohnya kata-kata media sosial itu termasuk kosakata bidang ilmu ya. Kalau kalian mau menggunakan lagi istilah lain yang berhubungan dengan topik pidato kalian, maka bisa kalian gunakan kosakata bidang ilmu ini. Yang berikutnya, yang kelima, adalah menggunakan sinonim. Jadi kalimat dalam teks pidato persuasif itu biasanya menggunakan kalimat yang isinya ada sinonim. Ya, misalnya seperti itu. Sini ya. Menggunakan kalimat yang ada isinya sinonim adalah seperti itu contohnya.
kita harus melihat dan menyaksikan. Nah, melihat dan menyaksikan itu kan sama, bersinonim. Contoh yang lain, sebagai siswa sekolah, maka patutlah kita menjaga dan merawat lingkungan sekolah kita. Menjaga dan merawat di situ merupakan pasangan sinonim yang terkandung dalam kalimat ya, seperti itu. Jadi kenapa digunakan dua-duanya? Kenapa? Karena pidato persuasif itu bersifat menekankan. Jadi ada dua kata yang berpasangan sebagai sinonim untuk penegasan, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kata benda abstrak ya. Kita sangat akrab dengan kata benda yang konkret ya. Misalnya ini, ibu membeli gula ya. Kita bedakan saja langsung bahwa kalau konkret itu dapat ditangkap oleh panca indera, sementara yang abstrak itu tidak berwujud ya, tetapi dapat kita rasakan. Ada hubungannya dengan emotif tadi ya. Contoh lain selain kesetia kawanan, misalnya sifat rajin begitu ya. Misalnya kalau ibu yang berpidato, ibu harap mulai dari sekarang kita dapat menanamkan sifat sikap saling menjaga satu sama lain agar tercipta persaudaraan di antara kita. Nah, kata-kata persaudaraan di sini termasuk kata benda abstrak ya, seperti itu. Ada hubungannya juga dengan pokoknya ya, mana saja yang merupakan kata benda namun tidak dapat dilihat wujudnya, seperti itu ya. Persatuan itu juga termasuk kata kerja, kata kerja, kata benda abstrak ya, persatuan dan kesatuan, misalnya seperti itu. Ya, baik, berikutnya. Nah, sudah ada tugasnya ya. Nanti untuk teksnya ini silahkan kalian, tapi di sini ada gambar ibu, nggak bisa kelihatan jelas gitu ya. Ibu pindah dulu wajah ibu ke sini. Ibu kecil saja ya, iya. Untuk teksnya silahkan dapat di eh, pause dulu seperti itu ya. Silakan tugasnya ini teksnya ada sebuah teks pidato dapat kalian tangkap layar atau screenshot terlebih dahulu untuk dapat dibaca kembali ya. Karena teks ini nanti yang akan kalian baca dan kalian temukan ciri bahasanya tadi ada berapa tadi itu ya yang akan kalian temukan dari teks tersebut. Sama ya caranya seperti yang kemarin waktu di bab 1, saya minta untuk menemukan ciri bahasa dengan sedikit potongan kalimatnya atau kalimatnya ditulis terlebih dahulu ya dengan menandai huruf kapital atau dengan tanda kurung seperti itu untuk menandai mana yang merupakan kata ciri bahasanya ya. Silakan ini teksnya di screenshot atau tangkap layar. Kemudian instruksinya ada di sini ya. Nah, temukan masing-masing satu ciri bahasa dari teks tersebut. Nah, perhatikan yang Ibu minta ya, karena teksnya sudah Ibu sesuaikan dengan perintah, yaitu satu kalimat aktif transitif, temukan dalam teks tadi ya. Kemudian kosakata emotif, kalimat mana yang di dalamnya ada kosakata emotif. Nanti kosakata emotifnya diberi tanda kurung atau dikapitalkan ya. Kalimat mana yang mengandung kosakata bidang ilmu? Ya sama seperti tadi, silakan ditandai tanda kurung dan atau kapital ya. Terus tuliskan kalimat yang berisi sinonim yang keempat dan kalimat yang berisi kata benda abstrak. Ya, silakan ditulis kalimatnya dan ciri bahasanya ditulis dengan huruf kapital atau diberi tanda kurung sebagai penjelas. Setelah itu nanti kalian perginya ke Google Classroom karena mengerjakannya di Google Classroom seperti biasa di kolom komentar pribadi ya. Jadi itu saja instruksi tugasnya, tidak perlu lama-lama Ibu jelaskan ya. Karena yang penting kalian baca dulu tadi teksnya, lalu temukan ciri bahasanya. Kalau tidak ada yang masih belum paham, silakan kontak saya ke WhatsApp pribadi. Saya pasti akan siap untuk menjawab pertanyaan kalian semua ya. Dengan catatan seperti yang selalu saya ingatkan, pertanyaan jangan lagi yang sifatnya itu hanya bertanya, "Ini ngapain, Bu?" Begitu ya, jangan seperti itu pertanyaannya ya, karena instruksinya ya nonton dulu video ini tadi kan,
kemudian dengarkan penjelasan saya tentang ciri bahasa, lalu kerjakan tugasnya ya. Berdiskusi melalui WhatsApp itu sangat saya terima dengan tangan terbuka ya, karena artinya kalian itu berniat gitu, punya niat untuk belajar. Dan saya sangat berterima kasih apabila tugasnya itu telah dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Itu kuncinya ya. Seperti yang kalian tahu kan sudah ada pemanggilan ya, pemanggilan, dari kalian yang tugasnya itu tidak tuntas. Saya tidak pernah, menuntut kalian untuk mencapai nilai sempurna terus tidak, tapi kalau mau boleh ya. Itu prinsipil, artinya itu kan tergantung diri sendiri ya. Kalau misalnya mau untuk lebih mengerjakan tugasnya dengan sempurna itu silakan. Saya tidak akan membatasi, tetapi alangkah lebih baiknya bukan maksudnya saya tidak akan membatasi. Nah, artinya bagi kalian yang misalnya tidak seperti itu, tidak mau yang bagaimana-bagaimana, ya silakan kerjakan sesuai instruksi saja ya. Jangan sampai tidak terjalin komunikasi di antara kita. Artinya kalau kalian ada kesulitan, sampaikan ke saya ya. Jangan diam saja sampai nanti ketemu di pemanggilan berikutnya gitu. Lalu protes, "Bu, saya tuh kerjakan semuanya loh, tapi kan terlambat," ya. Jangan sampai tunggu ada pemanggilan berikutnya baru kalian kerjakan. Itu kan sangat kerja double ya kalau kalau buat kalian dan buat saya seperti itu. Jangan ditunggak lah ya, Nak, ya, tugas-tugas itu ya. Baik itu saja mungkin, dari saya. Mungkin terlampau singkat videonya, tidak apa-apa ya. Saya yakin, yang penting itu adalah niat untuk belajar. Silakan disimak dengan baik tadi videonya, kalau tidak jelas bisa mundur lagi, videonya dimundurkan gitu ya, ke bagian penjelasan tadi atau langsung kontak saya saja di WhatsApp pribadi. Baik, terima kasih untuk perhatiannya sampai di sini. Semoga tidak di-skip-skip seperti itu ya istilahnya, semoga tidak dicepat-cepatkan seperti itu agar dapat ditangkap intisarinya materi dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.